Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai aspek ideologi dalam ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang bersih, keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Langsung saja pada materinya, Pancasila sebagai ideologi dasar ketahanan nasional. Sumber yang pertama itu sumber nilai dan pedoman. Yang kedua landasan ideal persatuan. Yang ketiga grand design pertahanan. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajarkan prinsip-prinsip luhur yang mengarahkan setiap langkah individu dan kolektif. Sebagai landasan ideal, Pancasila sangat fundamental dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya menjadi perekat kebinekaan. Pancasila menjadi grand design atau centang biru dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Ideologi ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh elemen pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan. Era globalisasi dan digitalisasi bahwa membawa kemajuan pesat, namun juga menghadirkan berbagai tantangan serius terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, masuknya ideologi asing. Arus informasi yang terbendung memungkinkan masuk ideologi-ideologi transnasional, radikalisme dan ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, berpotensi mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Yang kedua, dampak globalisasi, perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang cepat akibat globalisasi dapat mengikis identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa jika tidak disikapi dengan bijak. Lalu ancaman terhadap nilai kebangsaan, yaitu propaganda yang masif melalui media digital seringkali menyudutkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, memicu polarisasi dan sinergitas sosial. Kegunaan ideologi Pancasila untuk ketahanan Pancasila pertama menanamkan nilai-nilai Pancasila, kedua meningkatkan rasa nasionalisme, yang ketiga peran pemerintah dan masyarakat. Nah, peranan ideologi yang dalam menghadapi krisis dan ancaman yang pertama itu pandemi COVID, ujian ideologi. Nah, saat pandemi COVID-19 melanda, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kemanusiaan menjadi pedoman untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Solidaritas sosial menjadi kunci dalam menghadapi krisis kesehatan global. Yang kedua, fondasi ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah fondasi utama dalam menghadapi berbagai gangguan politik, sosial, dan keamanan. Ketika nilai-nilai bersama dijunjung tinggi, akan bangsa akan lebih kokoh menghadapi perpecahan dan ancaman dari luar. Yang ketiga, sinergi dengan strategi pertahanan modern. Sinergi antara nilai-nilai Pancasila dengan strategi pertahanan modern dan adaptif menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Ideologi memberikan arah moral, sementara strategi modern memberikan kemampuan taktis dan operasional. Nah, kesimpulan ideologi Pancasila sebagai kunci ketahanan nasional adalah sebagai yang pertama, landasan vital Pancasila adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa di tengah dinamika global. Tanpa fondasi ideologi yang kuat, negara akan mudah goyah. Yang kedua, investasi jangka panjang. Penguatan ideologi Pancasila adalah investasi jangka panjang.
untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan masa depan bangsa yang berkelanjutan. Yang ketiga, jaga dan amalkan nilai-nilai. Mari bersama-sama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan demi masa depan bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.